Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggriawati. Saya dari mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta kelas 4E. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya tentang mata kuliah pendidikan inklusif. Pada materi kali ini ada 4 pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama, pendidikan inklusif. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Dan yang keempat, kekuatan pendidikan pertama, yaitu pendidikan inklusif. Pada pendidikan inklusif ini terdiri atas 4. Yang pertama, pendidikan segregatif. Yang kedua, pendidikan integratif. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Dan yang keempat, strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Segregatif secara etimologi yaitu pemisahan. Bentuk-bentuk dari pendidikan segregatif ini seperti SLBA, SLBB, SLBC, SLBD, SLBE, dan SLBF. Pendidikan. Adapun implementasi pendidikan segregatif yaitu seperti pada sekolah luar biasa berasrama dan kelas jauh. Kelebihan dan kelemahan pendidikan segregatif. Kelebihan pendidikan ini yaitu pendidikannya efektif, sedangkan kelemahannya yaitu biayanya lebih mahal dari pendidikan lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu pendidikan integratif. Pengertian singkat dari pendidikan integratif yaitu terpadu. Sistem dari pendidikan integratif itu sendiri yaitu yang mana pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler itu menyatu tidak terpisah. Jenis dari pendidikan integratif itu berdasarkan pada lokasi fisik, aspek sosial, dan fungsional. Pendidikan integratif itu sendiri memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan pada pendidikan integratif yaitu peserta didik harus menguasai pembelajaran, sedangkan kelebihannya guru dapat memotivasi peserta didik. Pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan inklusif. Pengertian dari pendidikan inklusif yaitu yang mana pendidikan ini memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah reguler. Landasan yang digunakan pada pendidikan inklusif ini yaitu landasan yuridis, empiris, dan filosofis. Sedangkan strategi yang digunakan yaitu strategi akomodasi dan modifikasi. Adapun kendala dalam menjalankan pendidikan inklusif ini yaitu terletak pada faktor personal, faktor pembiayaan, faktor budaya, serta peran pemerintah dan profesional guru. Implementasi pada pendidikan inklusif ini yaitu pada asesmen, kurikulum penilaian hasil belajar, laporan hasil belajar, sistem kenaikan kelas, dan sistem kelulusan. Pembahasan yang keempat yaitu strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang mana pada penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dilakukan dengan menggunakan 2 strategi. Yang pertama, strategi akomodasi, yang kedua, strategi modifikasi. Strategi akomodasi itu sendiri digunakan saat peserta didik mempelajari isi kurikulum yang sama. Sedangkan pada modifikasi itu digunakan saat peserta didik kurang belajar atau beda kurikuler. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunalaras dan tunadaksa, yang mana pengertian dari tunalaras itu sendiri anak yang memiliki gangguan emosi. Sedangkan pengertian dari tunadaksa itu merupakan kelainan sistem otot, tulang, dan persendian. Adapun gejala pada anak tunalaras dan tunadaksa. Gejala pada anak tunalaras yaitu tingkah lakunya kacau, sering cemas, serta agresif. Sedangkan gejala pada anak tunadaksa yaitu yang mana anak ini mengalami sulit dalam melakukan gerak, dan yang kedua bagian tubuhnya tidak lengkap. Yang kedua yaitu tunanetra dan tunarungu. Adapun pengertian dari tunanetra dan tunarungu. Tunanetra yaitu gangguan dalam penglihatan, sedangkan tunarungu yaitu gangguan dalam pendengaran. Penyebab tunanetra itu sendiri prenatal dan postnatal, sedangkan tunarungu prenatal, natal,
postnatal. Ciri-ciri anak tunagrahita ini yaitu adanya cacat fisik, lamban dalam mempelajari hal baru, kemampuan berbicaranya kurang, serta kesulitan dalam berinteraksi. Yang keempat yaitu anak berkesulitan belajar. Pengertian anak berkesulitan belajar yaitu kesulitan dalam melaksanakan tugas akademiknya. Faktor penyebab anak berkesulitan belajar yaitu adanya faktor biologis, genetik, dan lingkungan. Adapun karakteristik anak berkesulitan belajar, yang pertama hiperaktif, yang kedua impulsif, yang ketiga emosi labil, yang keempat gangguan bicara, yang kelima mendengar dan berpikir, dan yang keenam kurang koordinasi. ABK yang kelima yaitu lambat belajar. Pengertian lambat belajar yaitu mempelajari apa yang dipelajari dalam waktu yang lama. Ciri-ciri anak lambat belajar yaitu fisik, mental, intelek, sosial, perkembangan kepribadian, dan proses belajar. ABK yang keenam yaitu cerdas istimewa dan bakat istimewa. Pengertian dari cerdas istimewa dan bakat istimewa yaitu yang mana seorang anak yang memiliki bakat tertentu. Faktor penyebabnya yaitu hereditas dan lingkungan. Pada ABK ini juga terdapat jenis-jenis IQ. Ada 4 jenis. Yang pertama jenius, yang kedua gifted, yang ketiga sangat superior, dan yang keempat superior. ABK yang ketujuh yaitu autis. Pengertian autis yaitu anak yang mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain serta cara komunikasinya aneh. Adapun faktor penyebab autis yaitu faktor kerentanan genetik dan infeksi. Gejala pada ABK ini yaitu pada usia 0-6 bulan, 6-12 bulan, 2-3 tahun, dan 4-5 tahun. ABK yang ke-8 yaitu ADD/ADHD. Pengertiannya yaitu gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian terus-menerus. Ciri-ciri pada anak yang mengalami gangguan ADD ini yaitu adanya gangguan konsentrasi, impulsif, hiperaktif, serta selalu tidak bisa diam. Setelah membahas tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus, selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Pada pembahasan ini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem penyelenggaraan. Yang kedua, guru pendamping khusus. Yang ketiga, program perencanaan individual. Yang keempat, identifikasi dan asesmen ABK. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu sistem penyelenggaraan. Tujuan dari penyelenggaraan yaitu berikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus serta membantu mempercepat program wajib belajar dan mutu pendidikan. Model yang digunakan dalam pembelajaran yaitu kelas reguler dengan cluster pull out, cluster dan pull out, dan kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian serta kelas khusus penuh. Yang kedua yaitu guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus yaitu tenaga pendidik profesional yang bertugas mendampingi ABK dalam belajar. Kompetensi guru pendamping khusus yaitu kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Yang ketiga yaitu program perencanaan individual, yang artinya dokumen tertulis yang dikembangkan dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat. Tahap yang digunakan dalam program perencanaan individual yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah-langkah yang digunakan yaitu membentuk tim, menilai kekuatan, kelemahan, minat kebutuhan anak, mengembangkan tujuan, merancang metode, menentukan metode, serta evaluasi. Yang keempat yaitu identifikasi dan asesmen ABK. ABK itu sendiri minimalnya identifikasi golongan anak berkebutuhan khusus. Identifikasi anak berkebutuhan khusus itu sendiri ada screening, diagnosis, penentuan program, kurikulum, evaluasi pengajaran, dan evaluasi program.
Yang kelima yaitu desain kurikulum dan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu bahan ajar relevan dan profesional, serta motivasi berasal dari peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu lemahnya integrasi kurikulum dan desain ini mengabaikan warisan budaya. Yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran, yang mana evaluasi pembelajaran ini merupakan salah satu komponen yang harus dilalui oleh seorang guru. Fungsi dari evaluasi pembelajaran yaitu penilaian berfungsi sebagai selektif, diagnostik, penempatan cara baru yang banyak digunakan, serta pengukur keberhasilan. Bahasan yang terakhir yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Pada kekuatan pendidikan inklusif itu terdapat pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Pengertian pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Partisipatif yang berarti pembelajaran yang mana peserta didiknya tidak hanya sebagai penerima materi, tetapi juga merancang kegiatan. Manfaat pada pembelajaran ini yaitu dapat meningkatkan percaya diri siswa, senang menjalankan pembelajaran, serta mampu mendalami bidang kemampuannya. Kelebihan pada pembelajaran partisipatif kolaboratif ini yaitu mampu meningkatkan keaktifan siswa dan kemampuan individu. Yang kedua yaitu pusat layanan klinis. Layanan ini berhubungan dengan lingkungan sekolah sehat, pendidikan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan di sekolah. Jenis pusat layanan klinis yaitu pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan publik. Implementasi pada layanan ini yaitu pemeriksaan kesehatan UKGS, P3K, dan P3P. Yang ketiga yaitu partisipasi orang tua. Deskripsi sikap orang tua. Orang tua adalah pendidik. Kasih sayang orang tua kepada anak harus dijaga, jangan sampai berubah menjadi memanjakan anak. Solusi pemerintah yaitu pemerintah harus memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Yang keempat yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Sistem dukungan sekolah dan pemerintah itu ada dua. Yang pertama yang terlibat, yang kedua kebijakan. Yang terlibat dalam sistem ini yaitu orang tua, guru, dan pemerintah. Kebijakannya yaitu landasan asas tujuan hak dan kewajiban serta kesamaan kesempatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.